be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you? Today we will continue for the next chapter. That is chapter 4. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bagian yang keempat. Oke, Mister akan mulai. Nah, pada chapter 4 ini kita akan belajar yang judul materinya adalah Raja Ampat. Sama-sama kita ketahui bahwa Raja Ampat ini adalah destinasi wisata yang ada di Indonesia. Nah, jadi sebenarnya materi kita kali ini tentang apa? Baiklah, di sini langsung saja Mister buka halaman 37 di LKS, yaitu descriptive text. Jadi, kali ini materi kita berhubungan dengan teks yang menggambarkan. Teks yang menggambarkan ini maksudnya kita bukan menggambar atau melukis ya, melainkan membuat kata yang mana kata atau kalimat menjadi sesuatu yang bisa digambarkan. Jadi teks deskriptif ini, descriptive text is a text to describe something. Jadi descriptive text adalah sebuah teks yang mana teks tersebut menggambarkan sesuatu. People, animals, and things. Jadi bisa menggambarkan orang, hewan, dan juga sesuatu. Things, benda. Especially in detail description. Dan tentunya digambarkan secara detail atau lengkap. Oke, mari kita mulai. Yang pertama adalah social function. Apa fungsi sosial dari descriptive text? To describe facts and information about the subject by describing its parts, characteristic, etc. Jadi, fungsi sosial dari teks deskriptif adalah untuk menggambarkan kenyataan dan juga informasi tentang subjek, yang mana di sini kita akan menggambarkan mulai dari bagian-bagiannya, ciri-cirinya, dan juga lain sebagainya. Jadi ketika kita ingin menggambarkan sesuatu, tentu kita akan menggambarkan tersebut secara detail atau menceritakan secara detail agar apa yang kita tulis bisa tergambar di dalam pikiran kita. Yang kedua, generic structure. Generic structure ini adalah cara pembentukan atau bentuk umum dari teks deskriptif. Bagaimana cara penulisannya? Yang pertama diawali dengan identification. Jadi nanti ada paragraf yang mana paragraf tersebut sebagai mengidentifikasi. Kalau di sini definisinya, the opening paragraph tell the reader what the description is about. Jadi identification tersebut adalah paragraf pembuka yang mana menceritakan kepada si pembaca tentang apa yang akan digambarkan. Nah, itu bagian identification atau paragraf pertamanya. Lalu diikuti dengan description. Nah, yang mana pada paragraf description ini, each one focuses on a different part or area, build up to complete the description of the subject. Nah, jadi pada description ini adalah area yang mana akan terfokus pada menggambarkan tentang identification ini. Contoh, paragraf pertama membahas tentang tembilahan. Tentu pada bagian point description atau paragraf di bagian description,
Tentu di bagian description akan menggambarkan atau menjelaskan semua tentang yang berhubungan dengan temilahan. Nah, jadi seperti itulah bagian description. Dan yang ketiga atau poin C, concluding paragraph. Di sini hanya sebagai tambahan ya, bisa ada bisa tidak. Yang mana pada concluding ini berisi tentang summaries of the whole description. Jadi di sini berisi tentang summary atau ringkasan dari seluruh gambaran yang sudah digambarkan. Oke. Lalu poin yang ketiga, language features. Apa itu language features? Language features adalah penggunaan bahasa yang umumnya kita temukan dalam penulisan. Di sini penulisan descriptive text. Yang A, using attributive and identifying process. Penggunaan atributif. Atributif itu adalah merupakan kata sifat yang mana kata sifat tersebut meletak atau terletak sebagai noun. Contohnya seperti beautiful, cantik, handsome, tampan, short, pendek, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana identifying process? Identifying process adalah kata atau kalimat nantinya yang merupakan kata atau kalimat yang menggambarkan atau menjelaskan tentang atributif tersebut. Oke. Yang kedua, using adjective. Adjective ini adalah kata sifat. Dan juga classifier in nominal group. Classifier in nominal group adalah nanti pembagiannya atau perinciannya ya. Lalu yang ketiga atau poin C, using simple present tense. Nah, apa itu simple present tense? Yaitu tense yang menceritakan kejadian yang masih berlangsung hingga sekarang. Nah, di sini contohnya Bukit Lawang. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 3 paragraf. Kalau kalian baca dan kalian artikan, nanti paragraf yang pertama ini berisi tentang identification atau apa yang akan kita gambarkan, yaitu Bukit Lawang. Yang paragraf kedua description. Description ini adalah gambaran dari Bukit Lawang tersebut, seperti apa ciri-cirinya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan, yaitu ringkasan dari seluruh deskriptif atau cerita deskriptif yang sudah dibaca. Oke, Mister tidak akan memperpanjang masalah ini, bisa kalian baca sendiri tentang Bukit Lawang. Yang berikut materi kita bisa dilihat halaman 39, yaitu noun and adjective. Di sini kita akan membahas masalah noun phrase. Noun phrase adalah gabungan kata benda. Noun is a word that refers to a person, place, thing, event, substance, and quality. Jadi noun adalah sebuah kata yang mana di sini katanya tersebut tertuju pada orang, tempat, benda, kejadian, zat, ataupun kualitas. Sedangkan adjective is a word that describe a noun or pronoun. Adjective adalah sebuah kata yang menggambarkan dari kata benda ataupun kata ganti. It is one kind of modifiers used to construct noun phrase. Jadi adjektif tersebut adalah bagian yang mana digunakan untuk membentuk noun phrase. Noun dan adjective. When we describe something, we usually use noun and adjective. Jadi ketika kita sedang menggambarkan sesuatu, biasanya kita menggunakan kata benda dan juga kata sifat. In other words, we can see a combination of noun and adjective as a noun phrase. Jadi, gabungan antara noun dan adjective tersebutlah yang dinamakan dengan noun phrase. Perhatikan pada tabel yang ada di bawah ini. Di sini ada noun phrase dan juga arti atau makna. Friendly food seller in a culinary festival. Itu adalah noun phrase. Jadi ini bukanlah suatu kalimat karena di sini hanya terdapat adjektif dan juga kata benda. Kalau kita artikan, penjual makanan yang ramah di festival kuliner. Ada juga the luxurious car.
mobil yang mewah. Jadi ini adalah contoh dari noun phrase, yaitu gabungan antara kata sifat dan juga kata benda, sehingga terbentuklah suatu kata yang lebih jelas atau yang lebih spesifik. Bagaimana cara membuat noun phrase? Di sini ada rumusnya, jadi tidak sembarangan kita menentukan menggabungkan antara adjektif dan kata benda. Rumus dalam membuat noun phrase, yang pertama diawali dengan opinion, pendapat, lalu baru tahap size, ukuran, shape, bentuk, condition, keadaan, age, usia atau umur, color, warna, pattern, pola, design, bentuk, material, bahan, purpose, tujuan, noun, kata benda. Jadi, noun di sini adalah benda yang ingin digambarkan atau dijelaskan atau dispesifikkan. Contoh, di sini ada bag. Bag ini adalah tas. Kalau kita perhatikan nanti, sisa atau yang di depannya ini diawali dengan adjektif atau kata sifat. Jadi bagaimana kalau seandainya kita ingin menyebutkan tas yang cantik? Maka kita akan menulis beautiful bag. Adjektif di depan, lalu kata benda di akhir. Bagaimana kalau kita ingin membuat noun phrase tas yang cantik dalam keadaan rusak? Tentu kita buat beautiful broken bag. Jadi itu cara penulisannya. Tidak bisa kita tulis broken beautiful bag. Karena apa? Rumusnya harus diawali dengan opinion dulu, baru condition, baru kata benda. Ingat ya, jadi ini adalah rumus dalam membuat noun phrase, sehingga kalian tidak terbalik-balik ketika ingin membuat noun phrase. Oke, di sini ada sedikit catatan. In daily conversation, dalam percakapan sehari-hari, it is very rare to find noun phrase with more than 3 modifiers like the example in the table above. Jadi sebenarnya untuk contoh ini sangat jarang ditemukan dalam percakapan sehari-hari, karena biasanya dalam percakapan sehari-hari itu tidak lebih dari 3 modifiers. Sedangkan di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9 untuk adjektifnya. Itu sangat jarang ditemukan dalam kehidupan dalam percakapan sehari-hari. Jadi ini hanya sebagai contoh, dan juga ingin membahas masalah bagaimana cara membuat rumus dalam noun phrase yang benar. Baiklah, untuk kali ini sampai di sini materi kita, dan kali ini Mister bebaskan tugas. Jadi kali ini Mister tidak akan memberikan tugas. Okay, I think this all for today. I'm so sorry for my weaknesses, and finally I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, jangan lupa subscribe ya.